Jaya Jaya Paru Saru Suku Satya Budaya Wardi Asya Wardi Beratnya Suku Siam Dharma Satanam Sature Ngir 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 Dumatang sedoyo putra sidanten Ojo lali lupa masang jati diri Ojo lali marang tanah kelahiran Ojo lali marang sanak kadamu Elingo marang keluargamu Elingo marang sanak kadangmu Elingo marang jati diri sejatimu Elingo marang ajaran leluhurmu Eling lan waspune sabar tanpa batas Eling lan kemarang jati diri Eling marang sanak kadang lan leluhur Nger Nger Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian kawan-kawan spiritual dan Maha Guru Pandita Sepuh yang saya hormati di seluruh jagat Bali, kemudian di Nusantara, sahabat muda. Hari ini saya ingin berbagi tentang kearifan Nusantara, tentang religius Nusantara, tentang semua yang ada di Nusantara, khususnya di mana seorang Islam yang hijrah ke Hindu, tepatnya Hindu Dharma, melalui satu proses, melalui satu jalan, kemudian beliau, keluarga Bapak Handoko, pindah ke Hindu melalui anaknya Jero Wahyu Handoko. Sahabat muda, sahabat milenial, kita sekarang berbagi tentang religius, tentang agama. Di sini saya ucapkan salam hormat kepada sahabat-sahabat saya, agama-agama yang ada di Nusantara ini, terutama agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, Protestan, penghayat. Bagi saya, semua agama itu sama. Tujuannya sama, baik, dan mengarahkan kita sebagai manusia ke jalan yang benar. Tujuan agama adalah itu. Nah, terkait dengan Jero Wahyu, disinilah keyakinan beliau. Kemudian beliau yang dulunya seorang Muslim, akhirnya hijrah ke Hindu. Sahabat muda, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya, sahabat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya merasa berbahagia karena saya dapat berkesempatan untuk dapat mewawancarai Jero Agung Wahyu. Nah, beliau dari Tanah Jawa, dari Solo. Dan ini bapaknya Jero Handoko dan ini ibunya. Sahabat muda, di sini kita bukan berbicara masalah lintas agama. Di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi antara agama Hindu, agama Islam, agama Kristen, Protestan, kemudian penghayat. Nah, kemudian Buddha, semua sama saja. Jadi tujuan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini yang menarik di sini adalah saya ingin mewawancarai beliau. Dan yang sangat menarik sekali, sahabat. Tadi saya sempat sembahyang di gedung suci beliau. Di sana berstana Ide Ratu Gede Nusa Penida, Ide Ratu Mas Manik Meketel dari Nusa Penida juga beliau, stananya beliau. Kemudian Ide Ratu Ayu Durga dan
yang paling menarik di sinilah dewa yang ada di Jawa. Itu adalah ide Sang Hyang Sabda Palon yang Ismoyo, ide yang Resi Markandeya, dan ide Tabi Pakulun yang Jayabaya. Nah, kita sembahyang bersama tadi. Saya memohon pada beliau, kamera saya putar. Saya pakai kamera. Dan baru pertama kali saya memang sedikit merasa aneh dan terheran-heran. Kenapa? Di saat saya memohon kepada beliau, kamera hidup, sahabat. Nah, kemudian di saat yang Ismoyo turun memberikan petuah dan izin kepada kita semua ini, kamera tidak berfungsi. Padahal awal ada, pas ide Ratu yang Ismoyo temurun tidak ada. Nah, itulah yang menjadi satu keanehan. Hari ini saya ingin bertanya pada dari Jero Agung Wahyu dan bapaknya, kemudian ibunya. Om Swastiastu, Pak Jero, nggih, Swastiastu, nggih, Swastiastu, nggih. Dek Jero, mungkin agak aneh kalau saya kesini. Saya ingin bertanya sedikit tentang Dek Jero, karena Dek Jero sudah dari Muslim hijrah ke Hindu. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini, bagaimana tentang keluarga di Jawa? Apakah semua Islam atau bagaimana? Itu yang ingin tahu. Pada dasarnya keluarga di Jawa niku majemuk. Majemuk, nggih. Majemuk, ada yang Kristen, Nggih. ada yang Islam juga. Nggih. Dan beberapa juga ada yang mungkin Buddha juga. Gitu. Mm-mm. Cuman yang saya tahu Kristen dan Islam saja. Nah, Bapak dulu ke sini, saya tahu betul karena ini kebetulan Jero istri lah ada hubungan keluarga dengan tiang ya. Bagaimana fanatiknya Jero istri dulu pakai jilbab, kemudian bapaknya juga fanatik dalam arti fanatik tentang keyakinan ya pada waktu itu. Karena tiang juga kan kita bersaudara biasa-biasa saja, tapi tetap keyakinan beda. Kemarin kan Ya. agak fanatik beliau dengan keyakinannya beliau dan saya keyakinan saya. Boleh saya tanya, tadi dibilang apanya majemuk ya? Ya. Majemuk. Nah, apa mungkin ya di dalam satu keluarga Jero Wahyu tuh ada istilahnya tuh orang Hindu dulu apa bagaimana? Atau mungkin dia percaya dengan Hindu atau percaya dengan Pak? Mungkin Bapak lebih tahu. Kalau di keluarga saya memang nggak ada yang Hindu ya. Nggih. Semua dulu istilahnya ya Muslim semua. Nggih. Tapi ada terus pindah sendiri-sendiri, dia ada yang Kristen gitu. Nah, jadi yang Hindu cuma Bapak Iya, aja yang hijrah. iya. Yang hijrah dari Islam ke Hindu. Iya, saya yang Nah, yang Hindu. berarti dari keluarga Jero Wahyu tidak mempermasalahkan tentang keyakinan kemana aja. Yang penting kita tetap bersaudara. Kalau pesan dari Pak D ya, di Nggih. sana, apapun yang kamu anut, kamu yakinin, ya udah kamu jalanin. Jangan dibuat mainan. Jangan dibuat mainan tentang keyakinan. Tentang keyakinan. Seperti ya sekarang Hindu, besok lagi pindah Muslim, terus besok lagi pindah Kristen. Janganlah seperti itu. Nggih, gitu. Apapun yang kamu anut, apapun yang kamu yakinin untuk saat ini, jalanin, tekunin, itu aja pesannya. Nah, bagaimana? Nah, kembali yang ingin mengorek tentang keberadaan Jero Wahyu sama ibu sama bapak. Nah, bagaimana awalnya? Dari awal yang membuat Jero sampai sekarang menjadi Hindu, yang menjadi Hindu ya, bahkan sangat fanatik dengan Hindunya. Kemudian yang paling signifikan di sini adalah Jero menjadi seorang Hindu. Kemudian kalau di Bali namanya Jero Tapakan, kemudian yang namanya Balian. Balian itulah Tapakanlah sebagai tempat berpijaknya dewa-dewa, kan begitu Jero Wahyu nggih. Nah, itu bagaimana kok sampai sebegitunya Jero menjadi seorang Jero? Akhirnya di sini kok bisa ngiring ide begitu. Awal cerita pun ke tiang SMA.
Tapi SMA? SMK dong. Betul, Di- sekolah dulu di SMK 2 di Balut. Oh, di Balut. Oke. Itu ini ke zaman tiang sekolah. Terus terang tiang itu menekuni yang namanya agama. Pada waktu itu Waktu itu ya saya menekuni agama apa? agama Islam. Agama Islam. Nggih. Saya menekuni dalam artian mencari sesuatu lah, Di sana. ketenangan mungkin kan, Nggih, kita bisa nggih. mencari jati diri, saya mencari yang itu. Sampai suatu ketika tiang ini kerja di Denpasar. Setelah Setelah sekolah Lulus lulus itu SMK. tiang kerja di Denpasar. Nggih. Di sana kita lingkungan baru, Nggih. kita belum tahu siapapun. Di sana kita mencari jati diri. Yang itu. Di sana saya masih menekuni yang namanya Islam. Masih? Karena saya masih Islam Nggih. di sana. Sekitar 2011 itu kan. Masih saya. Tahun 2011. Saya jalanin semua dari yang namanya sholat mungkin ya kita bisa. Tuh kita jalanin tuh sehari-hari seperti apa dengan mencari seperti yang saya tekunin waktu sekolah dulu. So, aku tuh ketika saya ingin apa sholat gitu ya pakai sejadah namanya. Ya, kayak kain itu ya. Ya, pakai sejadah di kamar kecil, di kamar kos itu saya kan saya taruh di lantai. Begitu saya mau mulai ada lipan besarnya sekitar sini. Kelabang. Ya, lipan kelabang Ya. Hidup dia. hidup itu Besar. besar. Itu tiba-tiba ada Di sajadah. di sajadah. Kaget saya. Begitu saya gitu saya naik kasur karena saya takut Nggih. lumayan kalau digigit itu kan. Iya. Misalkan Iya. memang benar Betul, binatang kan betul, itu. betul. Saya naik kasur, saya bentar tak lihat lagi hilang. Semenjak itu mulailah saya namanya agak Bimbang di sana. bimbang di sana. Jadi tentang diri, bukan tentang agamanya ya, tentang diri. Bukan tentang agama tapi tentang diri sendiri. Bimbang. Nggih, nggih. Begitu lambat laun saya jalankan, terus nah suatu ketika Nggih. ada juru dasaran juga. Oh, juru dasaran patut ya. Patut Arsano namanya. Juru dasaran juga. Saya ke situ. Di situ niatnya ingin mengobatin bibit. Bibit. Ini ibunya. Bibitnya kadek. Oh, artinya ke sana Ya. Jero Tujuannya Wahyu coba ngantar aja. saja. Ngantar saja. Nggih. Nah, disitulah saya pertama kali kok merasakan ada sentuhan Kamar suci. di kamar sucinya. Merasa ada lain. Ada lain, ada sesuatu kok begini ya. Kok saya lain gitu loh. Ya, kok saya begini ya. Perasaan lain. Ada suatu ya kalau dibilang mungkin sentuhan kecil lah bagi Tuhan gitu. Nggih, nggih. Terus Di sana saya diam. Setelah itu disuruh melukat. sama beliau. Ya, sama beliau melukat ya di sini. Yang sakit juga Yang sakit Ika disuruh melukat. Tapi Nggih. saya suruh ikut. suruh ikut. Iya. Itu padahal beliau tahu bahwa Jero Wahyu adalah orang Islam. Iya, tahu. Dan di sana saya melukat tambah menjadi. Tambah menjadinya seperti ini. Turun beliau masuk ke media. Saya jadi media di sana. Akhirnya pada waktu itu Jero Wahyu Setelah saya dilukat, sudah dimasuki. Sudah. Sudah melukat itu. Iya. Padahal sebelumnya tidak pernah. ngerti dan memang jauh daripada itu ya. Jauh daripada itu. Maksudnya jauh Nggih, daripada nggih. lalu Hindu itu jauh. Jadi tidak kebayang sama sekali. Yang sama sekali. Yang saya tahu kan di Muslim itu yang ada namanya jenis jin. Oh, jin, nggih, nggih, jin. Jin. Kalau jin itu di Hindu kan butuh kalu. Nggih. Setelah itu saya mulai sudah beliau masuk begini memberikan baos kalau bapak ibu begini. Bapak Ibu ada pada waktu itu juga. Ada gitu, itu ada. Oh, itu bibik yang Mami. Mok Mami. Oh iya. Itu saudara kita itu ya. Oh, nggih. Terus. Itu dikasih baos. Pertama kali saya ke Pura itu ke Purjati Yang ada di negara. di negara. Nggih. Sana pertama kali saya ke sana disuruh minta irte dari sana. Irte. Pada waktu itu masih muslim. Masih muslim. Sudah dari melukat itu, kemudian dikasih wejangan sama beliau, kemudian Jero Wahyu pulang sama ibu, tapi masih muslim. Masih muslim. Ah. Bukan merasa takut ya. Takut sih enggak. Dalam artian masih ragu.
Nah, itulah. intinya gitu. Masih ragu, Enggak, takut kita tak? Masih ragu. Ya, Ragu antara sendiri. Ya. Apakah saya benar begini apa bagaimana kan begitu? Ya betul. Jalan Iya, mana iya. nih yang saya pilih gitu. Iya. Kita masih ragu di sana gitu, kita harus mencari jati diri. Kita ke Purwojati Nas Tirte. Bingung kan? Iya. Di mana Tirtenya? Orang kita muslim. Kita muslim Tahu ya. kan? Masa Kita muslim. ya, kalau kita kan menghargai yang namanya seperti itu. Hindu, orang muslim kita harus hargai. Kita mari. Itu namanya air suci. Nggih. Enggak sembarangan kita taruh. Nggih. Betul. Nggih. Karena kita bingung, datanglah orang lagi. Pak Tut tadi datang. Heeh. Buatin aja pelangkiran kecil aja buat tempat. Sebagai simbolik Simbolis dulu. saja dulu. Kemudian tidak menyalahi juga. Ya, tidak menyalahi karena tempat aja. Nggih. Setelah nikah, besoknya lagi saya seperti itu, Nggih. dirauhin lagi kemasukan lagi, Heeh. disuruh buat kamar suci. Ini kembali saya ingin mengorek lagi nih. Itu sudah jelas Bapak Handoko dengan Ibu sudah jelas bingung di sini. Betul. Pasti bingung. Ya. Karena Jero Wahyu seperti itu. Bagaimana perasaan Bapak pada waktu itu? Di saat melihat Jero Wahyu perubahannya sangat signifikan, kemudian beliau itu mengambil air suci dan sebagainya. Bagaimana awal-awal dari pendapat Bapak? Awal-awalnya kan ya kita ya kok bisa begitu gitu ya. Nggih. Ya terus saya pikir-pikir, loh apa ini udah jalannya dia sendiri apa gimana? Nggih. Tapi ya, memang semua tapaan itu ya nganu, ya jalani dulu itu. Mana yang tempatkan aja Tirto itu yang di mana. Di kamar yang istilahnya nggak boleh orang keluar masuk lah gitu. Kamar suci. Memang Ido kan minta di sana. Nah habis itu ya kita masang Langkiran. segala untuk nganu Tirto itu ya. Heeh. Tapi kita masih muslim itu. Masih muslim? Ya masih muslim Dan masih sembahyang ya. Sembahyang Sebelah, tetap. sebelah timur saya sholat menghadap kan itu. Nah itu kan Kebalik. Nah itu kan kebalik itu. Makanya kok rasanya kok nggak enak itu. Nah terus lama-lama kok saya ini kok bisa begini tuh gimana sih saya. Nah terus saya gini ya apa ini udah jalannya apa gimana. Memang sering saya nganu loh, kamu itu kan muslim, tapi kok nganu itu Hidup. nah kok nganu Hindu itu juga. Heeh. Ya, saya kan ya istilahnya orang tua kan ya bingung kan gitu. Nah terus-terusan ya itu tiap dia di rumah kerawan terus ya. Si Jero. Iya, kenapa kok tiap malam itu gelupuk-gelupuk kayak harimau segala itu gini tembok itu terus ini apa saya tak tanya sama ibu, kenapa itu mayangannya? Karena di Islam tidak ada yang hidup. Iya, enggak ada yang gitu. Kenapa itu ya? Nah, terus selanjutnya kita tak tanya ke Pak Tut lagi, ya itu jalani dulu. Saya nanti kan ada waktu. Ingat, oke, semua. Nah ini ibu Jero niki. Nah setelah anak ibu udah begitu adanya, nah kemudian sudah di sini Bapak bilang tadi nih yang pelangkiran untuk lebih mengkondisikan niki ya, biar terkondisi dulu kan begitu. Karena di sisi lain perawatan. Nah, sebenarnya kemarin yang tahu betul. Jadi saudara saya ini, Bu Jero kemarin sangat-sangat fanatik sekali dengan Muslim. Nah, kemudian bagaimana ceritanya pada waktu itu di saat menerima keadaan situasi seperti itu, Bu Jero? Iya, saya lama ndak menerima gitu loh. Malah Bu Jero-nya yang nggak menerima. Ndak menerima saya di Hindu. Karena dikira nanti mempermainkan agama. Artinya Bu Jero yang sudah masuk Muslim, Iya, Muslim. belum bisa menerima Belum bisa menerima untuk kembali ke Hindu. ke Hindu karena bukan takut saja, karena Iya. sudah yakin dengan Iya, Islamnya. iya. Malah Bapak yang Yakin. lebih fleksibel di sini. Bapak lebih bisa menerima, Ibu yang belum bisa menerima. Ini suatu pertanyaan sangat penting dan penting. Sejak kapan Ibu Jero membuka jilbab? Lagi setahunnya. Mulai Lagi setahunnya itu baru saya buka. jilbab. Soalnya saya memang ya Sugro Pekulun Ratu Ayu yang di Merajapati. Nggih. Mebaos, yang disuruh melukat ke Merajapati. Itu masih pakai jilbab. Masih pakai jilbab saya.
Disuruh melukat ke nggih. itu juga dari beliau juga. Nggih, dari beliau. Suruh saya melukat, langsung saya melukat ke Pergung. Ke tempat asli. Di tempat asli saya lahir di sana. Kemudian Bu Jero buka jilbab. Buka jilbab di sana pakai kamen. Pakai kamen? Oke, saya melukat, pakai lagi. Pakai jilbab lagi. Pakai Waduh, lagi. wah. Karena Nah, itu. saya masih muslim, tetap saya sembahyang. Nah, pada waktu itu setelah Bu Jero itu melukat di Barjopati, di dalam itu ya, di setrek. Kemudian setelah itu melukat, jilbab dibuka, kemudian setelah melukat jilbab dipasang, kemudian sampai di rumah tetap juga Tetap saya sembahyang menjalankan muslim. agama muslim, tetap. Sholat tuh tetap 5 waktu tetap. Tidak pernah saya lepas. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat signifikan saya tanya kepada Bu Jero sama Jero Lana. Nah, kemudian dalam perjalanannya dan nih Jero Wahyu mengikuti arahnya beliau. Nah, sejak kapan keyakinan itu muncul? Sejak kapan keyakinan Jero Lana itu muncul dan Jero Yusri muncul tentang adanya Jero Wahyu? Memang betul-betul beliau menginginkan bahwa Dane Jero Wahyu Agung mengikuti arah beliau dan menjadi Hindu. Karena saya sakit juga. Awalnya sakit, Sakit. karena istilahnya kok bengkung istilahnya. Setiap saya wudu mau sholat, jantung saya ditusuk. Oh gitu. Jantung ditusuk-tusuk. Nah gitu kenapa nih kok gini gitu. Nah gitu ya. Jangan takut juga perempuan kan. Pikiran nanti iya. habis gitu ini enggak boleh sembahyang. Nah, dari situ baru Bu Jero percaya dan yakin sekali yakin. bahwa memang harus. Nah, setelah Bu Jero sakit, kemudian disembuhkanlah sama beliau, disembuhkan ya. Memang enggak pernah saya ke dokter. Dan ke dokter, disembuhkan sama beliau, diyakinkan sama beliau. Iya, Hanya dengan beliau keyakinan itu, Bu Jero sama Jero Lana masuk ke Hindu, mengikuti dan percaya sama anak Dane Jero Agung Wahyu. Nah, terkait dengan itu, sekarang saya bukan bagaimana ya, saya sangat banyak sekali punya teman kiai, teman haji. Saya tujuan saya dengan beliau itu sama, pada Tuhan Yang Maha Esa, sama. Cuman mungkin arahnya mungkin harus berbeda nih, karena individu yang membawa. Nah, terkait dengan lingkungan, karena disinilah lingkungan yang sangat fanatik. Dan di sini saya lihat banyak Hindu, bahkan di sebelahnya rumah ini masjid besar. Iya. Nah, bagaimana seterusnya itu? Ya, begitu saya dibilang masuk Hindu, orang-orang teman-teman yang dulu baik sama saya, dekat sama saya menjauh. Karena dulu Jero sangat Ya. tekun sekali ke Islam. Ya. Malah kembali ke Hindu. Ya. Dimusuhi, bukan Ya, dijauhi. Enggak tahu gimana gitu, apa dimusuhi apa dijauhi apa gimana, enggak ngerti saya. Nah, terus bagaimana terus? Tapi saya tetap memohon sama Ido. Sama yang Sama iring. yang saya iring, tetap Terus memohon biar orang-orang tuh sadar bahwa saya tuh masuk gini, ini bukan kemauan saya, yang di atas yang mengatur saya. Jero, Agung, kemarin yang ring Jero mungkin yang bertanya. Nah, setelah kan beliau sudah melinggih di sini, jadi bagaimana ceritanya? Kok dia ngelihat tadi pas waktu sembahyang memang Jero Wahyu kan kerawuhan tadi, kemasukan rohnya beliau yang Ismoyo. Kemudian tahu-tahu anehnya itu kamera tidak jalan kan gitu. Nah, itu keanehan itu dan sangat-sangat aneh saya bilang, karena beliau maha suci, maha agung dan tidak bisa masuk dalam kamera, dan beliau tidak mengizinkan mungkin untuk itu, karena banyak sekali pesan-pesan yang saya dapatkan tadi tentang Gunung Merapi dan lain sebagainya itu mungkin itu harus di-keep dulu, tidak boleh di media masyarakat. Nah, begini, kok sebegitunya Jero Agung Wahyu itu kok tahu sih gitu, kok tahu sih dewa-dewa yang melinggih di gedong itu, yang saya baktiin tadi dari indra saya, karena memang saya juga ngiring itu dari dulu dan saya lebih menghormati juga tentang iring-iringan Jero, dan memang saya mengakui Jero memang luar biasa juga di sini, saya tahu itu. Nah, kok tahu malah sesunan yang ngiring Ida Ratu Gede Mas Sakti, Ida Ratu Niang Sakti, Ida Ratu Mas Menik Meketel, kemudian beliau ada di sini ternyata. Ya. Nah, setelah saya, nah itu kan, nah setelah itu ada yang Raja Jabaya. Kemudian ada yang paling signifikan, Ida Ratu Durga, dan yang paling sangat
membuat kita tuh terheran-heran tadi yang aneh adalah yang Ismoyo, yang Sabdo Palon. Ya, itu bagaimana ceritanya tuh? Ketika awal saya itu mendak dete kembali lagi ya Ke Purjati. nah ini ke sane melinggih ke yang pertama kali ide melinggih itu adalah Sugro Pokuna Puro ide mesin Ide si pemakan ya. susunan pertama kali ide yang nonton saya wow sekali raja Ide Jayawaya. Prabu Jaya Sugro Pokuna Tuh geng. itu perjalanan saya pertama kali. Ketika itu tidak semata-mata langsung semua ide melinggih, nah kita bertahap satu persatu. Nggih. Kita dituntun dulu sama yang namanya Idersi. Makan dia. Nah, kita dituntun secara agamais bagaimana tata cara untuk menjalankan di Hindu. Beliau semua menuntun, tidak ada yang namanya kita terus terang saja, tidak ada saya itu belajar sama mangku, tidak ada. Ratu Perandu pun tidak ada, semua beliau yang menuntun saya. Nah, terus terkait dengan raja? Terkait dengan Raja Punike, karena ada silsilah bapak dari Jawa, leluhur bapak dari Jawa, kan itu kan kita juga dari Jawa, tanah Jawi, Yang Solo. ya Solo. Beliau tentunya mau di Bali. Jadi di sanalah jalannya beliau itu berpindah dari tanah Jawa ke Bali. Nah, kemudian ini pengisi Ratu Tualet yang Ismoyo. Lokal ini ke satu-satu demen. Nggih. Lantur sebelum itu masih jauh. Sebelum itu kita itu masih dengan dua penuntun ya. Nggih. Salah satunya Idersi dan Raja, salah satunya kan yang Pentunis nih. Pentunis kalenya. Itu kita pertama kali dituntun untuk ke Kediri. Kembali ke Kediri. Kediri, di mana tanah beliau. Kediri adalah tanah yang Prabu Jayabaya. Di sana itu waktu itu pesan beliau itu saya ingat sekali. Kalau ingat kejadian Gunung Kelut meletus ya. Pas Gunung Kelut meletus. Itu pesan beliau ada sebelum itu 3 bulan kalau nggak salah pesan beliau ada. Setelah itu kita pulang dari sana. Itu keajaiban sekali, kita pulang perjalanan 1 hari PP Ke Kediri. Bayangin kita berangkat malam jam segini, kita baru berangkat balik jam segini juga kita baru PP satu. Itu udah masuk akal itu. Udah di luar logika ya semuanya. Setelah itu kita perjalanan, kita di sana disuruh ambil tanah saya sedikit. Kok sini? Simbolis saya bahwa saya melinggih ada di Bali. Nggih. Kita ambil tanahnya beliau. Dari situ kita dapat petunjuk lagi, disuruh ke Silayukti. Ya, Timur. timur. Kita datang ke sana. Kita datang lagi ke sana. Kita ya berdoa sesama gimana. Beliau minta tanahnya diambil juga. Karena satu darah beliau dari Kediri. Siru Wastaniku ya. Itu Empu Parah. Itu padahal dari tapi yang memiliki di Sulawesi Empu Kuturan. Gitu. Salah satu karena beliau pernah hijrah ke Bali terus kembali lagi. Biar nyambung antara raja sama peduntunnya. Ya. Disinilah semua kemarin. Nah, setelah itu terjadi, semuanya itu saya bukan saya sendiri waktu itu. Terjunlah Eyang Sabdo Palon terjun dan pilih orang-orang yang ada. Tapaan-tapaan yang beliau pilih. Ketika itu setelah beliau terjun, kita disuruh berjalan ke 9 pura. Sudah kita jalani. Ke 7 pura sudah kita jalani. Sampai beliau beristana di Sumur Kembar. Di Bali Barat. Sampai di sana. Beristana beliau udah di sana. Sekarang beliau setelah beristana di sana. Nah, akhirnya beliau beristana di sana. Terus beliau beristana
Setelah itu karena beliau sudah maduit linggih khusus di Sumur Kembar. di Sumur Kembar, baru kita penak dari sana wah, Iringan ke rumah. keringan ke rumah. Nah, itu Itu dia. kan sudah dari tanah Jawa. Tanah Jawa. Ya, bagaimana cerita Jero Wahyu awal-awalnya itu kalau Resi Markandiat yang tahu betul itulah beliau yang pertama kali menginjak di tanah Bali yang menyebarkan agama Hindu yang ada di Bali. Beliau. Nah, itu mereka dengan Jayabaya kan beliau raja. Dan beliau memang yang tahu betul tentang ramalan-ramalan. Kemudian ada hubungannya dengan Sabdo Genggong, kemudian Nayo Genggong, kemudian ada dengan Sabdo Palon, kan begitu ya. Nah, kemudian ternyata Sabdo Palon yang ada di sana yang Ismoyo di Bali beliau bernama Ratu Tualan Sakti, gitu. Dan di rumah saya di Petraman memang ada juga beliau. Nah, ini lagi satu pertanyaan lagi, gitu. Nah, terus kemudian itu ngelingihan dewa-dewa yang ada di tanah Jawa. Nah, linggih berstana beliau di sini. Nah, bagaimana tentang Susunan Tiang yang ada di Nusa Penida dan Ratu Gede Mas Sakti kemudian Ratu Mas Makudal, kok bisa beliau di sini? Nah, sebelum tiang meninggi Ratu, itu ke tiang diajak keliling dulu, sungkem. keliling sungkem. Yang pertama nih ke tiang ke Puro Delempek dulu. Sungkem di sana. Atur tiang ke Tapuas. Beliau ada di sana juga. Iya. Di Ratu Gede. Ratu di juga. Iya, betul. Lantur tiang ke Serang. Beliau ada di sana juga. Di Puro Majapahit. Ya. Iya. Terus terakhir di Tunjang. Nah, dari semua nike yang saya dapat, nike adalah perjalanan dari zaman ke zaman, di mana zaman makin Kaliuga, di setiap zamannya itu beliau berubah. Yang dari kita lihat kalau di mana namanya di Trunyan nike pakai brutuk barangnya masih brutuk kan, Masih pakai anu itu. ya, masih alam Artinya pakai ini, pakai daun-daun ya, pisang. alam semua Nggih. gitu, masuk. Oh, di Trunyan itu Ratu Gede pada waktu itu memang beliau tuh mempelajari itu pakai butuh ajaran-ajaran itu. Memang ya. Nah, di sana saya ketemu beliau, di sana itu ke wenten pelinggih yang namanya Ngurah Kepasekan. Ngurah Kepasekan. Yang di sana yang ya memohon kita restu juga sampai tahu perjalanan sejarahnya sampai kenapa beliau itu apa namanya bernama gelarnya beliau itu Sugro Pukul Ratu Gede Sakti Mecaling. Sampai gelar beliau seperti ini ke perjalanannya seperti ini. Dari situlah saya mulai mendak ide di musik. Nah, singkat cerita nih. Jadi sudah banyak sekali jadi ibu, Jero istri, Jero Ratna, kemudian Jero Wahyu memberikan testimoni, memberikan penjelasan tentang kehidupan sampai sekarang gitu loh. Nah, sekarang yang sangat ingin saya tanyakan nih. Jadi Jero Wahyu ngiring ide Ratu Gede dan dewa-dewa dari Jawa. Nah, di sini saya lihat tadi, saya memang Jero Wahyu di samping Jero Wahyu tuh ngiringan ide untuk lebih menyatukan diri Jero pada beliau. Nah, di situ Jero Wahyu juga kemergiang tambel ya. Ya. Dan nuntun orang, berikan tuntunan lewat yang Ismoyo. Kalau tuntunan sebelum sih. Tak begini. Kalau idenya yang Bukan Jero Wahyu yang berikan tuntunan. yang ide yang Ismoyo yang berikan tuntunan di saat orang itu memang harus dan butuh tuntunan itu. Oke. Sahabat milenial, sahabat muda, sangat luar biasa. Nah, seorang pengalaman adik saya ini Jero Agung Wahyu dan Bapak Jero, Ibu Jero juga banyak sudah memberikan wawancara pada kita. Nah, sebagai pedoman pada kita. Tapi di sini maaf sekali, kita bukan dalam lintas agama. Saya sangat percaya sekali dengan agama Islam, agama Buddha, Hindu, apalagi Hindu, ya. Saya sangat percaya sekali dengan agama Buddha, agama Islam, Kristen, Protestan.
dan apalagi Hindu, karena itu agama saya. Saya lebih yakin di sana, karena saya yakin bahwa saya beragama Hindu, teman-teman beragama Islam, Buddha, mereka punya keinginan dan tanggung jawab ke sini yang nantinya ke alam baka, sahabat. Kita tidak apa-apa. Sampai sekarang saya tidak mengenal wajah Tuhan, tidak tahu saya. Tapi yang jelas saya lebih dekat pada beliau-beliau dewa-dewa yang memberikan tuntunan pada saya dan Jero Agung. Oke, sahabat, cukup sampai di sini. Kita berbagi. Saya akhiri dulu. Kita ucapkan mau pamit. Nggih. Om Santi Santi Santi. Om. Oke, sahabat muda, sahabat milenial. Itulah sebuah video yang saya ambil dari BB Agung, Balai Agung Kota Negara, di utaranya Kota Negara, di desa BB Agung. Nah, di situ seorang Jero Wahyu tinggal di lingkungan Muslim. Sahabat muda, sahabat milenial, inilah Indonesia. Banyak ragam agama, banyak ragam keyakinan, tetapi kita tetap bersatu. Karena di sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu tetap kita pertahankan untuk seluruh bangsa kita. Yang jelas, NKRI harga mati, sahabat. Tidak boleh ada hal-hal yang merusak tentang kesatuan dan persatuan kita yang tertuang dalam Pancasila. Cukup saya berbagi, saya mohon diri, sahabat. Om Santi Santi Santi. Om.